Shalom semuanya. Kita tahu tidak ada bayi yang lahir dengan niat jahat, termasuk Yudas Iskariot. Dia tidak bangun pagi lalu berkata, "Hari ini aku akan mengkhianati Tuhan." Kejahatan ternyata bukanlah keputusan instan, tetapi melalui proses tumbuh kembang. Dari kompromi kecil, dari dosa yang dibiarkan, dan dari niat yang tak pernah diselidiki. Itulah yang membuat kisah Yudas jadi peringatan serius bagi kita. Karena kejatuhannya tidak terjadi tiba-tiba, bibitnya kecil, nyaris tak terlihat. Tapi saat akarnya tumbuh dalam, semua sudah terlambat. Maka di video ini, kita akan bahas 4 tanda yang bisa diam-diam mengubah kita menjadi seperti Yudas tanpa sadar. Di mana kalau kita tidak waspada, kita pun bisa berakhir seperti dia. Tanda pertama, kompromi kecil yang diam-diam merusak. Adakah kita pernah melakukan sesuatu yang kita tahu itu salah, tapi cuma sekali ini aja, toh gak ada yang tahu. Atau namanya juga manusia, tidak apa-apalah. Mungkin uang receh dari laci kantor, waktu kerja yang dipakai scrolling medsos, atau sekedar berkata bohong kecil supaya tidak dimarahi, dan lain-lain yang kita tahu itu sebenarnya tidak benar. Hal-hal kecil itu bisa jadi tanda pertama menuju jurang yang dalam. Yohanes 12 ayat 6 berkata tentang Yudas. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas bukan tiba-tiba jahat. Ia hidup dekat dengan Yesus, mendengar firman-Nya setiap hari, menyaksikan mujizat demi mujizat. Tapi diam-diam, dia mencuri. Sedikit demi sedikit, tak ada yang menegur. Dan ia teruskan. Hatinya mulai terbiasa, nuraninya mulai tumpul. Kompromi kecil menciptakan ruang bagi kejahatan besar untuk tumbuh dan berkembang secara perlahan. Jadi Yudas mencuri dari Yesus, meski tampak setia. Orang percaya pun bisa berpura-pura saleh, tapi sembunyikan dosa. Maka adakah kompromi kecil yang sedang kita biarkan hari ini? Atau apakah ada dosa-dosa kecil yang membuat kita nyaman karena merasa itu tidak terlalu berbahaya? Ini bukan soal harus jadi ketat dengan peraturan, bukan pula transaksi. Jika kita baik diberkati, bila kita nakal dihukum. Tetapi hal ini soal pentingnya kesetiaan dalam hal kecil, sesuai dengan apa yang disampaikan Yesus. Dia yang setia pada perkara kecil akan dipercayakan hal-hal yang besar. Tanda kedua, hati yang berubah jadi cinta uang. Yudas adalah murid yang setia. Dia ikut Yesus 3 tahun, mengusir setan dan memberitakan Injil. Tapi hatinya diam-diam terikat pada uang. Jadi dia melayani Tuhan sambil menyembah hal lain. Maka gambarannya dalam situasi kita, ada orang yang tetap aktif di gereja, melayani, bahkan mungkin berkhotbah. Tapi di balik itu, hidupnya dikendalikan oleh ambisi. Hatinya terikat pada gengsi, karir, atau validasi sosial. Uang menjadi alasan utama untuk bekerja, membangun relasi, bahkan mengambil keputusan rohani. Jadi bukan Yesus yang duduk di tahta hatinya, tapi Mamon. Jika sudah begitu, lihatlah selanjutnya. Matius 26 ayat 14-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar dia 30 uang perak. Perhatikan frasa kunci, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku?" Ini mengungkapkan ujung dari perubahan hatinya selama ini. Perubahan ini bertahap. Tidak ada orang Kristen yang dari awal sudah berencana untuk mengkhianati Yesus. Lihat sebelumnya,
Yudas mengajukan keberatan terhadap persembahan mahal Maria dengan alasan belas kasihan kepada orang miskin. Lama-lama, tanpa sadar atau bahkan sadar, dia mendasari hubungannya dengan Yesus dengan manfaat duniawi yang akan diterimanya saat ini. Hingga pada akhirnya, Yudas rela menukar Tuhan dengan 30 keping perak. Ini bukan tentang nilai uangnya, tapi tentang nilai hatinya. Ia tetap ikut Yesus, tapi hatinya sudah lebih setia pada keuntungan pribadi. Jadi cinta uang bukan soal rakus, tapi saat kita mulai merasa lebih aman dengan harta, hubungan, dan status duniawi daripada dengan Tuhan. Maka pertanyaan pentingnya, dalam hidup ini, apa yang kita cari? Uang atau kehendak Tuhan? Lebih terpikat oleh berkat atau Sang Pemberi berkat? Kenyamanan duniawi atau Yesus? Dan kita tahu jawabannya. Sekali lagi, ini bukan menghakimi, tetapi pilihan ini adalah sebuah kenyataan hidup. Tanda ketiga, membenarkan ketidaktaatan dengan bahasa rohani. Ini adalah tentang sikap membenarkan diri sendiri. Lihat Yudas, meskipun Alkitab tidak mencatat aspek pembenaran diri di dalam hati Yudas, tapi kita bisa menduga bahwa ia mungkin merasa memiliki alasan yang kuat untuk menjual Yesus, yang intinya pembenaran diri, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini demi kebaikan atau wajar dilakukan. Tapi penipuan ini sebenarnya berasal dari iblis. Lukas 22 ayat 3-6. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ia pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah untuk berunding. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Artinya, pembenaran diri bisa menjadi pintu bagi kekuatan kegelapan untuk bekerja dalam hati manusia. Demikian ada orang yang berkata, "Aku melakukan ini demi keluarga," atau "Tuhan pasti mengerti, ini jalan tercepat," lalu melakukan hal yang sebenarnya salah, tapi dibungkus dengan kalimat rohani. Ini bahaya, karena ingat, setan sering bekerja bukan melalui kejahatan yang mencolok, tetapi melalui kebaikan yang menyimpang, yang bertujuan untuk membenarkan sikap tidak taat. Tuh kan, imam kepala senang dan setuju untuk memberikan uang. Demikian Yudas pikir. Tidak apa-apalah, mereka senang. Ini berbuat baik, toh Yesus kan Tuhan, pastilah tidak akan kenapa-napa. Coba pikir, orang lumpuh berdiri lagi, orang kerasukan setan terbebas, orang buta melihat, dan hei, Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa bangkit lagi. Oh iya, ini sekali untuk mempercepat berdirinya kerajaan Allah. Yap, tidak apa-apa, ini hitungannya. Saya berkorban diri. Demikian kira-kira pembenaran diri dalam benak Yudas. Sesuai dengan maksud setan, ia membungkus rencana gelapnya dengan logika yang masuk akal. Saat kejahatan dibungkus kebaikan, nurani bisa tertipu, membuat kita jadi pelayan iblis sambil merasa sedang membantu Tuhan. Maka waspadalah selalu. Jangan pernah kasih kesempatan pada iblis untuk membenarkan keputusan salah dengan kalimat rohani. Untuk berkata, demi Tuhan, padahal demi kepentingan sendiri. Lawanlah itu dengan kebenaran yang tertulis di Alkitab, maka setan akan lari dari kita. Sekarang masuk ke tanda terakhir dalam video ini, tanda keempat. Menutup hati saat Tuhan masih mengetuk. Ini berbicara soal menunda-nunda untuk bertobat. Bayangkan seseorang dipanggil, ditegur, dan masih dicintai, tetapi tetap memilih pergi. Dikejar cinta, tapi lebih memilih gelap karena sudah merasa nyaman di sana. Yohanes 13 ayat 26-30. Yesus menjawab, "Dialah itu
yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah mencelupkan roti itu, ia memberikannya kepada Yudas. Maka sesudah Yudas menerima roti itu, ia segera pergi. Padahal waktu itu hari sudah malam. Meskipun mengetahui niat Yudas, Yesus menawarkan roti kepadanya, sebuah tanda kasih dan undangan untuk bertobat. Tapi Yudas menolaknya. Ia tetap melangkah keluar. Ini adalah pilihan yang dibuatnya secara sadar. Dan Alkitab berkata, pada waktu itu hari sudah malam. Kegelapan bukan cuma di luar, tapi juga di dalam dirinya. Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat, tapi Yudas menolaknya. Ia sudah menutup pintu hatinya. Tapi ini memberitahukan kita bahwa kasih karunia Tuhan benar-benar selalu memberikan kesempatan manusia untuk bertobat. Meskipun pengkhianatan sudah di depan mata, mungkin kita selama ini banyak melakukan kesalahan atau bahkan ada bibit-bibit kejahatan yang kita tidak sadari, ketidakmampuan melakukan kebenaran, ataupun dosa yang disembunyikan. Tuhan memahami dan menegur, mengizinkan kita terkena masalah untuk memanggil kita bertobat. Tapi yang harus selalu diingat adalah ini. Jangan pernah seperti Yudas yang meninggalkan tempat terang dan memilih berbalik ke arah kegelapan, menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menyerah pada kita, tetapi siapa yang bisa menyembuhkan hati yang sudah tertutup rapat? Bayangkan seseorang yang sedang berdiri di bawah sinar matahari. Selama ia tetap di situ, hangat dan terang akan menyelimuti tubuhnya. Namun, jika ia memilih masuk ke dalam gua gelap dan menutup pintunya, siapa yang bisa memaksanya keluar lagi? Matahari tidak pernah berhenti bersinar, tetapi keputusannya sendiri untuk berpaling dari cahaya membuatnya terjebak dalam kegelapan. Maka sebagai pengingat, Yudas dan Petrus sama-sama berdosa, tapi bedanya Petrus ternyata memiliki hati yang mencintai Yesus. Kasih mengubah segalanya. Apakah kita benar-benar mengasihi Yesus? Jika ya, itu sudah lebih dari cukup karena kuasa Tuhan akan bekerja. Meskipun kita banyak salah, mungkin egois, dan lain-lain. Karena tangan Tuhan itu tidak pernah gagal untuk menyelamatkan dan tidak pernah lalai untuk menggenapi segala janji yang ada di Alkitab. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang maha baik, kami datang kepadamu dalam doa sepakat memohon rahmat dan kekuatan untuk selalu berjalan dalam terang-Mu. Kami bersyukur atas kisah Petrus yang mengingatkan kami bahwa meskipun kami jatuh, Engkau tidak akan pernah berhenti mengasihi dan memberikan kesempatan untuk bangkit kembali. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Petrus yang meskipun gagal tetap kembali kepadamu dengan kasih sejati. Bapa, jagalah kami agar tidak menjadi seperti Yudas yang memilih meninggalkan terang-Mu dan masuk ke dalam kegelapan. Kami sadar bahwa kegagalan rohani jarang terjadi dalam semalam. Tolong, bukakan mata kami untuk melihat kompromi-kompromi kecil yang mungkin sedang merusak karakter kami. Jagalah hati kami agar tidak terbagi, supaya kami tidak mencintai hal-hal lain lebih daripada-Mu. Tuhan, kami memohon, lunakkan hati kami yang mungkin mulai mengeras terhadap suara-Mu. Kiranya kami selalu peka terhadap bisikan Roh Kudus-Mu yang mengetuk pintu hati kami. Berikan kami keberanian untuk bertobat ketika kami salah dan hikmat untuk mengenali pola-pola yang dapat membawa kami menjauh dari kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, bantu kami untuk tidak merohanikan ketidaktaatan kami dengan bahasa agama, tetapi
benar-benar hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Dalam setiap langkah perjalanan kami, kuatkan kami untuk tetap tinggal di dalam terang-Mu, karena Engkaulah satu-satunya harapan bagi kami dalam mengarungi kerasnya dunia yang sementara ini. Maka di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.